أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Niat diucapkan atau dalam hati, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama, Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku mazhab Syafi'i, terutama mazhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunnahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunnahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat, dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, untuk mengkokohkan saja. Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan, ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu. Tidak perlu, karena Nabi bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi solatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat, ya. Kalau ada orang melafalkan niat, tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was, dan itu terjadi. Tapi saya katakan, kalaupun Anda mengikuti mazhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk mengukuhkan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Namun saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena solat yang terbaik adalah solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat tatkala hendak salat.